Halo, balik lagi dengan gue di sini Tegar Irsyad. Game Week 28 udah selesai dan sekarang saatnya kita masuk Game Week 29. Let's go. Oke, Game Week 28 kemarin gue cukup happy ya. Bisa terlihat ya dari wajah gue ya. Cukup happy banget karena Game Week 28 ini gue panah hijau. Dan juga akhirnya ya setelah panah merah beruntun gue bisa panah hijau lagi gitu. Dan sekarang saatnya kita masuk ke Game Week 29. Game Week yang memang cukup tricky karena memang akan ada blank Game Week yang cukup besar. Dan bisa gue bilang ini adalah blank Game Week terbesar ya di musim ini ya. Dan hanya ada 4 pertandingan. Dan untuk itu gue berencana memang untuk bisa mengaktifkan free hit di Game Week 29 ini. Dan tentunya video kali ini sesuai dengan judulnya adalah untuk free hit draft Game Week 29. Untuk itu langsung aja kita masuk ke videonya, let's go. Oke, untuk segmen yang pertama ya, untuk tim review singkat ya, Rainbow FC Game Week 28 kemarin gue mendapatkan 70 poin. Poinnya cukup legit, 70 poin di atas rata-rata karena safety score gue hanya di angka 49 poin aja. Dan sekarang artinya gue naik sampai ke 1,1 juta dari angka 1,5 juta ya di Game Week kemarin ya. Dan artinya wildcard gue kali ini cukup berhasil. Walaupun memang ada beberapa penyesalan yang masih ada ya di Game Week 28 ini, yaitu antara lain Palmer gue yang gue taruh bench mendapatkan 13 poin, dan juga ada Udogi yang berhasil clean sheet dengan 6 poin. Jadi ya cukup agak harus disesalkan ya dua nama ini ya. Tapi memang untungnya ada nama-nama yang cukup bisa mengangkat tim gue, yaitu adalah Son dengan 17 poin dan juga ada Semenyo dengan 30 poin ya. Dimana memang pilihan gue untuk bisa mengaktifkan Semenyo sangat-sangat agak dilema ya. Apakah gue ngaktifin Semenyo atau gue ngambil Solanke. Jadi agak-agak cukup tricky di situ, dan akhirnya menjelang deadline gue memutuskan untuk bisa mengambil Semenyo dan mengganti De Bruyne dengan Muhammad Salah. Dan pilihan gue cukup berhasil dengan Kapten Semenyo 30 poin. Di sini dia mencetak 2 gol ya di pertandingan kemarin melawan Luton, yang dimana sebenarnya Luton udah menang 3-0 ya dan berhasil disalip 4-3. Jadi benar-benar ini Luton memang agak-agak suram pertahanannya, dan untuk itu akan gua masukin ya ke daftar nama yang bisa kita pakai untuk lawan Luton ya di blank game week besok. Dan untuk itu berikut kurang lebih untuk tim gua di sini ada Son 17 poin, 1 gol dan 2 assist, dan juga ada Zabarnyi ya, pemain Bournemouth yang gue masukin ya kemarin ya, backnya, karena memang dia double game week dan berhasil mencetak 1 gol yaitu ke gawang Luton semalam. Jadi cukup berhasil dengan 8 poin, dan sisanya nama-nama yang gue punya cukup zong ya, 2 poin, 1 poin, 2 poin, 1 poin. Dan untuk itu langsung aja kita masuk ke segmen berikutnya untuk free hit draft ya yang bisa gue buat ya untuk di Game Week ke-29 ini. Sementara ini tim gue seperti ini, dan sebelum itu gue harus melihat dulu ya di sini untuk pertandingan yang akan dihelat di Game Week 29 ini, dimana ada Burnley lawan Brentford, dimana pertandingan ini bisa gue lihat memang Brentford harusnya ada di atas ya, harusnya diunggulkan ya, karena memang Burnley ini bisa gue lihat ya dari 8 tim yang main besok ini adalah tim yang paling suram. Karena bisa gue lihat di sini, kalau misalkan gue lihat ya nama-nama dari Burnley ini, untuk histori pertandingannya dia dari Game Week 19 belum pernah menang ya. Dan bahkan bisa gue lihat juga di sini ya, sebelum Game Week ke-28 dia nggak bisa mencetak gol ya, kalah terus dan juga gagal mencetak gol. Jadi artinya pertahanan dari lawannya yaitu adalah Brentford di Game Week besok itu cukup terbuka besar ya untuk bisa clean sheet di Game Week ke-29 ini. Dan untuk itu gue memasukkan nama-nama dari Brentford ya untuk di lini belakang, yaitu ada Flecken, kiper dari Brentford, dan juga ada Reguilon ya, yang mana Reguilon masih kuning dan gua harap bisa segera pulih ya dan bisa bermain. Dan nanti mungkin akan gua ikuti ya sebelum deadline ya untuk perkembangan Reguilon. Kalau emang ternyata Reguilon gak bisa main, mungkin akan gua ganti nama lain kayak Ajer, atau mungkin nama dari tim lain kayak Cash mungkin. Dan juga Brentford, gua all in dengan Brentford melawan Burnley besok, dan itu gua memasukkan Tuni juga di sini, dimana sebagai lini gedor dari Brentford untuk ke gawang Burnley. Dan juga memang karena bisa kita lihat ya untuk dari lini pertahanan Burnley nggak cukup oke juga, bahkan belum pernah clean sheet ya sejauh ini ya di musim ini ya. Pernah clean sheet nggak dia? Oh, dari game week 18 terakhir dia clean sheet ya, artinya dia udah 10 game week gak pernah clean sheet. Dan untuk itu sebenarnya Tuni bisa menjadi potensi yang bagus banget untuk bisa menjadi scorer ya untuk di game week 29 besok. Dan selanjutnya di pertandingan kedua ada Luton lawan Nottingham Forest. Ini pertandingan yang bisa gue lihat sama halnya dengan lawan Bournemouth kemarin, karena memang dia cukup seimbang ya untuk dari kekuatannya. Dan untuk itu gua bisa melihat ya pertandingan Luton dan Nottingham Forest ini mungkin kurang lebih mirip-mirip lah seperti lawan Bournemouth kemarin, dan artinya itu akan terjadi banyaknya gol dan minim banget ya untuk bisa clean sheet harusnya di game besok ya untuk pertandingan ini. Dan untuk itu gua nggak memasukkan nama-nama pemain belakang ya dari pertandingan ini untuk
sebagai clean sheet, tapi artinya gue lebih memprioritaskan untuk nama-nama yang memang sering mencetak assist gitu. Jadi di sini gue masukin Doughty aja di pertandingan ini, Luton dan Nottingham Forest. Dan selanjutnya gue masukin juga ada Elanga, karena memang si Luton ini untuk pertahanannya suram banget ya, dan juga bahkan bisa gue lihat sama halnya dengan Burnley dari game week ke-22 ya, terakhir dia clean sheet melawan Brighton aja gitu. Dan itu artinya lini depan dari Nottingham Forest memiliki kesempatan untuk bisa mencetak gol. Di sini gue bisa melihat expected goal tertinggi ya, Nottingham Forest ada Elanga ya paling tinggi di sini dengan 5,1 expected goal ya, dan juga ada Gibbs White dan juga ada Yates ya di ketiga. Dan mungkin pilihan lain ada strikernya ya, kayak Wood, tapi memang dia nggak lebih oke atau mungkin mirip-mirip ya dengan Elanga. Jadi mungkin ketimbang dengan Wood, gue lebih memprioritaskan untuk pemain tengah dari Nottingham Forest, karena memang persaingan di lini depan agak-agak cukup sengit ya, karena Wood harus bersaing dengan Tuni, Watkins, dan juga pilihan gue ada Muniz di sini ya sebagai lini depan gue. Dan juga selanjutnya di pertandingan ketiga yang bisa gue highlight ada Fulham melawan Spurs. Pertandingan yang bisa gue bilang akan cukup big match ya, karena Spurs ini lagi cukup oke banget dari performanya, dan bisa gue lihat juga kemarin pertandingannya seperti biasa Spurs ini memang salah satu tim yang cukup menarik banget untuk ditonton ya, karena pola serangannya cukup barbar juga gitu, kayak mengingatkan gue dengan Liverpool di era-era awal dengan Klopp 2015-2016. Dan untuk itu di sini gue bisa melihat harusnya Spurs bisa unggul ya terhadap Fulham, dan untuk itu gue juga memasukkan 3 nama dari Spurs. Di situ ada Pedro Porro, ada Maddison, dan juga ada Son. Dimana Pedro Porro gue proyeksikan memang bukan sebagai potensi clean sheet, tapi memang sebagai dari expected assist yang paling tinggi ya di Spurs ya. Bisa gue lihat di sini bersama Spurs expected assist tertinggi di situ ada Pedro Porro ya dengan 4,91 expected assist. Jadi artinya salah satu nama yang cukup oke untuk bisa kita ambil. Dan selanjutnya juga ada Son. Kita nggak perlu ragukan, Son emang menjadi nama yang cukup diunggulkan ya bersama Spurs ya, dengan 17 poin di game week kemarin harusnya bisa menjadi potensi yang bagus, bahkan bisa gua proyeksikan sebagai kapten juga di game week ke-29 ini. Dan selanjutnya ada Maddison juga yang memang kemarin sepertinya agak sedikit sering ngomel-ngomel ya terhadap pemain-pemain Spurs yang lain, tapi memang dari segi leadership gua rasa Maddison bisa menjadi salah satu kapten masa depan Spurs ya, misalkan Son udah nggak lagi ada di Spurs gitu. Jadi ini 2 nama yang memang cukup oke lah untuk bisa saling mengisi ya dari segi assist dan juga gol. Dan selanjutnya ada Bowen di sini ya, dimana di sini di pertandingan terakhir ada West Ham melawan Aston Villa. Ini mana di pertandingan ini gua nggak bisa memprediksikan, karena memang ini adalah salah satu tim yang memang lagi cukup naik daun. West Ham dan Aston Villa juga ada di papan tengah ya, sama-sama di 10 besar juga, dan untuk itu gua nggak bisa memproyeksikan seperti apa hasil dari pertandingan ini. Dan memang kalau memang gua lihat tendensinya memang akan sedikit lebih sengit, dan mungkin bisa jadi akan 0-0 atau mungkin bisa jadi juga akan jadi pertandingan yang cukup jual beli serangan. Tinggal kita lihat aja di 10 menit pertama apakah pendekatan yang diambil oleh para kedua pelatih ini lebih menyerang atau lebih bertahan, tinggal kita tunggu. Dan kalau memang lebih bertahan artinya ini pertandingan yang memang irit gol 0-0 mungkin. Kalau memang dari awal udah mulai cukup menyerang, artinya ini adalah pertandingan yang cukup banyak gol, sama halnya seperti Luton dan Nottingham Forest. Dan sini gua memasukkan nama-nama yang ada di tengah dan di depan ya, kurang lebih ya, untuk bisa gua unggulkan ya. Antara lain ada Bowen dan juga ada Watkins di pertandingan ini. Dan selanjutnya juga di pick team yang bisa gua pilih, di sini ada Soval, Muniz, dan Kastanye ya di bench gua, yang dimana ini adalah West Ham dan juga Fulham gua taruh di lini bench gua, karena memang gua nggak yakin dengan pertahanan West Ham untuk bisa clean sheet atau mungkin bisa return assist ya Soval ini. Jadi gua taruh di bench. Lalu ada Muniz dan Kastanye yang memang jadi pelapis aja gitu, kalau emang Tuni dan Watkins nggak bisa main. Dan Muniz memang potensinya cukup oke juga dengan harga yang cukup murah dan memiliki potensi gol yang cukup tinggi ya, 5 gol dan 1 assist ya sejauh ini. Dan di 2 pertandingan terakhir dia mencetak 1 gol dan 1 assist, dan itu adalah potensi yang bagus harusnya untuk di game week besok sebagai pelapis lawannya Spurs ya, yang memang kita tahu ya Spurs sebenarnya nggak bagus-bagus banget juga gitu dari segi pertahanan. Seringnya kita lihat memang cukup banyak blunder terjadi, karena memang dari pola serangan Spurs yang dibangun dari lini pertahanan itu cukup agak beresiko ya, karena bisa kita lihat beberapa kali kesalahan passing dan menuntut memang dari segi individual yang cukup oke harusnya untuk bisa memulai pertandingan di lini paling belakang. Dan berikut kurang lebih untuk tim gua ya sejauh ini ya, dari kiper ada Flecken, lalu di lini belakang gua ada Reguilon, Pedro Porro, dan Doughty, lalu di lini tengah gua ada Bowen, Barkley, Maddison, Son, dan Elanga, dan juga di lini depan gua ada Tuni dan juga ada Watkins. Dan di lini bench gua tadi ada Areola, di sini masih gua taruh di sini Areola ya, masih gua percayakan kiper utama gua sebenarnya di tim utama gua, bukan di tim pre-hit. Lalu ada Soval, Muniz, dan juga Kastanye. Dan berikut kurang lebih untuk tim selection pre-hit draft gua, yang mungkin bisa akan berubah juga kali ya nanti ya sebelum deadline. Kalau emang ada perubahan, mungkin yang paling mungkin bisa berubah ada Reguilon nih, yang masih gua ragu ya
ya apakah gue masukin atau enggak. Atau mungkin kalau teman-teman punya saran lain selain Reguilon bisa langsung aja tulis di kolom komentar di bawah. Gue sangat berterima kasih tentunya untuk teman-teman yang mau ngasih saran. Dan kayaknya itu aja untuk di tim selection kali ini. Dan selanjutnya untuk Captain Picks kali ini nggak cukup banyak pilihannya karena memang hanya 4 pertandingan. Untuk Captain Picks yang bisa gue rekomendasikan tentunya ada Son. Lalu selanjutnya ada Tuni ya, melihat dari performa Burnley yang cukup buruk ya, pertahanannya Tuni bisa menjadi potensi yang bagus banget. Dan pilihan ketiga gue mungkin ada Watkins ya, nama populer yang mungkin akan menjadi pilihan kapten untuk teman-teman yang nggak free hit, karena salah satu nama yang cukup tinggi kepemilikannya yang main ya di game week ini, di blank game week ini adalah Watkins salah satunya. Jadi mungkin Watkins akan menjadi pilihan kapten yang cukup tinggi ya untuk di game week besok. Jadi pilihan kapten gue ada 3 tadi, Son, Tuni, dan juga ada Watkins. Dan ya berikut kurang lebih untuk video kali ini, semoga membantu teman-teman semua ya dalam meramu serta meracik tim di game week ke-29 ini, yang dimana cukup tricky, cukup agak harus di setting karena ini blank game week yang cukup besar ya. Dan untuk teman-teman mungkin yang punya saran, masukan, kritik, atau mungkin punya pendapat lain yang bisa teman-teman sampaikan, bisa feel free langsung aja tulis di kolom komentar di bawah. Dan untuk teman-teman yang baru nonton bisa langsung klik tombol like, subscribe, dan lonceng yang di bawah agar teman-teman gak ketinggalan video-video seputar fantasi Premier lainnya dari channel ini. Dan kayaknya itu aja. Sekali lagi thank you buat yang udah nonton. As always seperti biasa gue Gat Isyad. Peace out.